Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Halo. Baik, untuk anak-anakku sekalian, kalau sebelumnya Ibu membahas tentang tahsin untuk Jumat ini, mohon izin untuk menyampaikan materi tentang remaja. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, tadinya materi ini Ibu khususkan untuk yang kelas 12, kelas 3 ya. Namun tentunya materi ini juga sangat-sangat penting untuk anak-anak yang duduk di kelas 1 atau kelas 10 yang 10-11, karena ini kaitannya dengan masa depan, merencanakan masa depan. Jadi dari mulai SMA ini sebetulnya sejak mulai sekolah ya sudah bisa merencanakan, namun terutama di SMA ini mulai memikirkan untuk kedepannya ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang Ibu cintai, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Guru Ananda, Ibu Suci, Ibu selain mengajar tahsin juga bekerja di Dinas Kesehatan di bidang KB, dan bidang KB juga atau di BKKBN membahas tentang apa? Tentang remaja juga, tentang terutama untuk hari ini Ibu fokuskan tentang remaja, namun lebih spesifik ke kesehatan reproduksi. Apa tuh kesehatan reproduksi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Iya, itu salah satunya ya. Baik, ketika kita mendengar kata kesehatan reproduksi, mungkin bayangan kita, mungkin bayangan anak-anak semua rasanya lebih kepada tentang tadi yang disampaikan oleh teman kalian, yaitu organ kita, atau mungkin bisa jadi tentang pikiran kita tentang seks, atau tentang hubungan badan atau hubungan suami istri. Nah, ternyata tidak hanya itu yang dibahas tentang kesehatan reproduksi ini. Jadi sangat-sangat penting pengetahuan ini untuk Ibu sampaikan kepada anak-anak, terutama remaja putri. Nah, kesehatan reproduksi itu apa sih? Kesehatan reproduksi itu kesehatan yang mencakup tidak hanya fisik atau organ kita, tapi juga mental kita dan kehidupan sosial kita tidak sakit atau cacat sistem. Artinya fungsi reproduksinya berfungsi dengan baik. Seperti itu ya. Jadi kesehatan reproduksi sangat luas, tidak hanya membahas tentang seks, namun juga tentang kehidupan kita fisik, mental, dan sosial kehidupan kita di masyarakat. Nah, baik, perlu adik-adik ketahui juga apa hak-hak kita, apa hak adik-adik sebagai seorang remaja putri kaitannya dengan reproduksi ini. Yang ada 12 hak yang perlu adik-adik ketahui, yang menjadi
hak yang harus adik-adik dapatkan. Yang pertama yaitu, kelihatan tidak yang pertama Pak? Yang pertama Ibu bahas cepat aja ya. Yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi adik-adik berhak untuk dapat informasi tentang apa itu kesehatan reproduksi. Salah satunya melalui kegiatan ini, seperti itu. Kemudian hak yang kedua yang harus adik-adik dapatkan juga yaitu mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi dari orang sekitar, dari tokoh-tokoh, dari guru-guru, dari orang tua. Adik-adik berhak mendapatkan perlindungan kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga, hak yang ketiga yaitu hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat, hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Jadi adik-adik berhak menentukan jumlah nanti kalau sudah menikah ya. Tapi ingat, kalau sudah menikah nanti adik-adik berhak untuk menentukan ingin punya anak 2, 3 atau berapa seperti itu, dan jaraknya ingin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, itu hak adik-adik, hak anak-anakku semua. Kemudian yang kelima, hak untuk hidup. Tentunya tentu ya, punya hak kita semua untuk hidup. Yang keenam, hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kita semua mempunyai hak untuk aman secara kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Jadi anak-anakku semua berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua orang terhadap diri kita kaitannya dengan kesehatan reproduksi kita. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Semua kita, walaupun kita cewek, semua kita, walaupun anak-anak perempuan, anak-anak berhak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi yang ada. Selanjutnya, hak kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Masing-masing punya privasi tentang hak reproduksinya. Kemudian yang ke-10, hak membangun dan merencanakan keluarga. Anak-anakku sekalian berhak untuk menentukan siapa pilihan hidup kalian ke depannya, berhak untuk nanti ingin mempunyai pasangan hidup siapa, berhak untuk menentukan. Dan itulah di sini kalian berusaha untuk mendapatkan wawasan seluas-luasnya agar nanti pilihan yang anak-anakku pilih tidak salah, gitu. Karena pilihan ada pada diri kita sendiri. Ingin milih cowok seperti apa untuk kita jadikan suami kita, itu tergantung dari anak-anak, seperti itu. Tolong HP-nya jangan diaktifkan, HP-nya matikan dulu. Yang ada HP simpan dulu. Tengok tadi masih ada buka HP sekali. Baik, Ibu lanjutkan ya. Yang ke-11, hak untuk bebas berkumpul dan berpartisipasi secara politik. Jadi adik-adik bebas untuk berkumpul, tentunya dengan ada adab-adabnya kalau dalam Islam ya.
narkotik. Dan terakhir, hak yang termasuk hak reproduksi juga, yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Jadi adik-adik berhak untuk bebas dari diskriminasi. Diskriminasi ini tidak hanya masalah pendidikan, tidak hanya masalah kebebasan dalam berpikir. Misalnya adik-adik kalau dari sisi pendidikan, adik-adik di sini sebagai seorang siswi, sebagai seorang perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Tidak ada diskriminasi. Ini anak perempuan nggak boleh lanjut kuliah, tidak ya. Kita berhak untuk bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Baik anak-anakku sekalian, itulah 12 hak reproduksi yang perlu anak-anak tuh ketahui, dan itu menjadi hak kita semua tentunya. Baik. Nah, kaitannya dengan reproduksi ini, sasaran tentang pengetahuan reproduksi ini tidak hanya sebetulnya dari mulai kita lahir kita sudah menerapkan tentang kesehatan reproduksi. Namun di sini Ibu saat ini lebih memfokuskan karena adik-adik di masa usia remaja, jadi lebih kepada kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, remaja itu apa sih? Ada yang tahu? Masa peralihan dari anak ke dewasa. Ya, masa peralihan dari tadinya masih anak-anak menuju ke dewasa. Ada remaja bukan? Ada. Tahu dari mana remaja? Remaja gayo mak-mak. Jangan ya. Remaja apa anak-anak? Tapi kalau di rumah biasa ibu masih menganggap kita anak-anak ya. Ya, karena remaja ini adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi nggak usah marah ketika ibu kita masih menganggap kita anak-anak seperti itu. Nah, ternyata remaja itu kalau menurut WHO ada batasannya, usianya 10 sampai 19 tahun. Ada yang di atas 19 enggak di sini? Belum ya? Dan menurut BKKBN, ada yang tahu BKKBN itu apa? Berencana nasional. Ya, sip. Tapi ini belum ada tulisnya. BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, menurut BKKBN, tentang usia remaja itu 10 sampai ini salah ya, 24 sebetulnya, 24 dan belum menikah. Oh ya, ini Kementerian Kesehatan. Yang kedua, Kementerian Kesehatan 10 sampai 18 tahun, dan menurut BKKBN usia remaja yaitu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Kalau sudah menikah nanti masih remaja enggak? Enggak kan? Baik. Nah, baik. Masa remaja kedengaran sampai ujung kedengaran kan? Nah, masa remaja ini tadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian, yaitu masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, ditandai dengan terjadinya perubahan fisik dan psikologis. Kemudian tanda-tandanya apalagi? Anak-anak apa yang berubah dari anak-anak? Nah, kalau perempuan adanya perempuan di pada darah. Kemudian apa lagi? Menstruasi untuk perempuan. Apa lagi? Iya, timbul membesar. Kalau dulu masih lurus, sekarang udah berbentuk. Kemudian apa lagi? Apa lagi apa? Tumbuhnya
jauh. Dulu waktu diantar merantau misalnya masih di bawah kita, tahu-tahu setelah datang di atas orang tuanya, karena pertumbuhannya memang cepat remaja itu. Dan untuk laki-laki apa laki-laki? Suara mengeras. Ya, untuk dasar itu untuk pengetahuan kita kalau nanti kita punya adik yang laki-laki, atau nanti selama nikah punya anak laki-laki. Seandainya untuk laki-laki yang sudah memasuki usia remaja yaitu tumbuhnya jakun dan mimpi basah. Next. Nah, ini pertumbuhan fisik laki-laki. Lanjut. Gambar aja ya, kemudian lanjut. Oh, langsung ke sini, bukan? Dari sini saja. Tadi ada gambar pertumbuhan perempuan dari mulai kecil, remaja, dewasa. Beda ya. Kecil masih lurus, remaja udah mulai berbentuk. Apalagi nanti kalau sudah ibu-ibu mulai seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, karena anak-anakku semua adalah perempuan, jadi ibu wajib membahas ini untuk sama-sama kita pahami, untuk sama-sama kita ketahui, dan untuk sama-sama kita apa? Jaga. Nah, organ reproduksi perempuan dan fungsinya, mungkin anak-anak sudah pernah belajar ya tentang ini ya. Pelajaran kita, ini hanya sedikit mengulas saja. Boleh next saja. Baik, kalau tadi disebutkan tentang tanda-tanda pertumbuhan remaja, nah ternyata tidak hanya dari sisi fisik saja remaja itu mengalami perubahan. Ternyata dari sisi biologis, kemudian kognitif, dan sosio-emosional juga remaja mengalami apa? Mengalami perubahan atau perkembangan. Nah, dari sisi biologis tadi sudah Ibu sampaikan percepatan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu cepat. Kemudian dari sisi biologis juga perubahan hormon menstruasi tadi ya kalau anak perempuan. Selanjutnya dari sisi psikologis juga kematangan seksual atau pubertas. Nah, kematangan seksual atau pubertas ini nanti kita bahas ya. Baik, dari sisi kognitif, anak-anak merasa nggak berpikirnya itu abstrak? Anak-anak tenang aja kan? Yang berpikir abstrak itu misalnya anak-anak bisa membayangkan sesuatu tanpa melihat. Bisa. Itu salah satu perkembangan seorang remaja. Kemudian dari sisi kognitif, berpikir idealis, ada idola, ada tujuan. Siapa yang
idola? Saya. Boleh tahu idolanya siapa? Ya, masing-masing punya idola, entah itu idolanya. Mama saya. Oh iya, alhamdulillah, mama idolanya ya. Alhamdulillah, ya punya idola mama. Ataukah mungkin kalau anak perempuan misalnya mengidolakan Bapaknya. ayahnya atau apa, atau mungkin di tokoh-tokoh tertentu, dan mempunyai tujuan. Pasti anak-anak paling tidak sudah kepikiran tujuan setelah tamat, terutama untuk yang kelas 12 tamat SMA ini, lulus SMA ini mau kemana, pasti ada dalam hati punya tujuan mau kemana, apa mau lanjut kuliah atau lanjut apa? Iya, lanjut, usahakan lanjut kuliah ya, karena tadi dari sisi kesehatan reproduksi, kesiapan alat reproduksi kita perempuan itu minimal usia 21 tahun siap untuk dibuahi. Di bawah itu masih rentan terjadinya keguguran, terjadinya pendarahan. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian dari sisi emosional, Ibu bahas cepat ya. Remaja ini mencari identitas diri, mulai gamang, mulai galau, saya siapa, mulai galau, saya kok ada jawabannya, sebentar, mulai galau, saya kok gini, kok gitu. Nah, itulah salah satu tanda remaja. Jadi jangan bingung, memang sedang masanya ya. Kemudian membutuhkan teman sebaya. Butuh nggak teman sebaya? Butuh ya. Walaupun tidak banyak teman, paling tidak 1-2 teman itu pasti ada teman dekat. Ada kan? Dan biasanya memiliki konflik dengan orang tua. Ada yang konflik dengan orang tua? Tidak. Walaupun ada, pasti ada ya, walaupun kecil-kecil, namun sebagai seorang anak tetap berusaha untuk menjaga apa? Menjaga perasaan orang tua. Kalau misalnya, karena ibu sering memberikan penyuluhan di beberapa SMA, ada yang bersinggungan atau perbedaan antara jurusan pertama kuliah yang ingin diambil oleh anak dengan jurusan yang diharapkan dipilih oleh orang tua. Nah, pasti nanti anak-anak akan menghadapi fase ini. Fase misalnya anak-anak ingin masuk jurusan di kesehatan, tapi orang tua ingin anak-anak masuk di keguruan, misalnya anaknya jadi guru. Nah, itu nanti anak-anak bagaimana bisa menyampaikan harapan dan cita-cita anak kepada orang tua dengan cara yang santun, dengan cara yang terbuka, dengan cara yang terbaik, seperti itu ya. Baik, nah ternyata remaja ini banyak sekali masalah ya. Punya masalah enggak? Masalahnya apa? Itu
bagian dari tugas ya. Dinikmati saja prosesnya. Insya Allah ketika kita menikmati apa yang kita jalani saat ini, insya Allah akan mendapatkan, dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya ya. Nah, ternyata mudah-mudahan di luar sana nggak ada di sini. Ternyata remaja-remaja itu banyak sekali yang bermasalah. Masalah-masalah remaja yang ada di luar, diantaranya pernikahan dini. Pernikahan dini itu apa? Iya, pernikahan yang berlangsung ketika usia pasangan tersebut di bawah usia ideal. Kalau di BKKBN itu usia ideal untuk menikah, ada yang tahu? Masya Allah, tersebut. Ya, untuk perempuan, untuk anak-anak minimal usianya 21 tahun. Dan untuk laki-laki 25 tahun. Soalnya kalau 25 tahun itu cowoknya udah mantap, walaupun dari sisi ekonomi mungkin masih tahap berjuang, tapi dari sisi pemikiran sudah dewasa seperti itu. Nah, masalah selanjutnya yang sering dihadapi di luar sana, kehamilan di luar nikah, kemudian aborsi, HIV/AIDS, apalagi penyakit menular seksual dan narkoba. Dan di daerah kita nggak ada masalah-masalah ini mudah-mudahan. Next. Nah, kenapa sampai terjadi masalah-masalah yang tadi yang dihadapi di remaja itu? Ini untuk sama-sama kita ketahui agar sama-sama kita waspadai dan semoga tidak terjadi pada kita. Biasanya penyebabnya yaitu yang pertama hubungan keluarga kurang harmonis, sangat kedua orang tuanya sering bertengkar, atau kedua-duanya pendidikannya terlalu keras, atau kedua orang tuanya sibuk. Ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya masalah pada anak-anak yang berusia remaja. Kemudian bisa juga media semakin terisi. Siapa yang nggak punya HP? Angkat tangan. Yang nggak punya HP Android? Angkat tangan. Nanti dikira nggak ada uang. Nggak ya. Insya Allah anak-anak mungkin sudah masing-masing punya HP pribadi masing-masing ya. Punya HP sendiri-sendiri. Nah, kalau dulu masih melalui TV masih bisa dipantau oleh orang tua. Nah, kalau anak-anak sudah megang HP, apalagi ada kuotanya, yang bisa menjaga, yang bisa mengatur hanya diri kita sendiri. Yang melarang kita, membatasi kita, menjaga diri kita hanya diri kita sendiri, karena media ada di genggaman anak-anak masing-masing. Mana konten-konten yang sekiranya membahayakan diri kita gak usah ditonton. Konten-konten yang membuat kita insecure apa? Rendah diri. Konten-konten yang membuat kita overthinking apa? Ya, berpikir yang berlebihan. Konten-konten yang membuat kita apalagi menghayal yang macam-macam itu dihindari. Tontonlah konten-konten yang membuat kita lebih baik ke depannya, membuat diri kita lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang terbaik seperti itu. Ya, siap? Baik, selanjutnya masalah yang bikin
besar. Kemudian kompetisi dalam sekolah. Kompetisi dalam sekolah juga terkadang ada baiknya untuk memacu kita untuk berprestasi, namun ada efek tidak baiknya juga ketika dihadapi atau dianggap atau dipersepsikan itu sebuah kegagalan. Nah, itu juga akan berbahaya, bermasalah bagi remaja. Nah, menurut data dari BKKBN bahwa 36 perempuan atau remaja dari 1.000 perempuan melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Ini data dari BKKBN. Ternyata dari 1.000 perempuan ada 36 perempuan yang sudah melahirkan di usia berapa? 15 sampai 19. Ini adalah usia remaja, usia SMP SMA udah melahirkan. Itu data real yang terjadi di lapangan. Nah, ada keterangan di bawahnya untuk sama-sama kita ketahui bahwa anak perempuan usia 10 sampai 14 tahun, di sini insya Allah di atas 14 ya, itu memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20 sampai 24 tahun. Kenapa ini terjadi?